Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan terkait dari topik untuk tugas besar mata kuliah pemodelan dan simulasi yang akan kami ambil di mana berjudul analisis parameter QoS atau quality of service pada jaringan internet. Nah, di sini kita akan menjelaskan terkait parameter QoS antara lain adalah throughput, packet loss, delay, dan jitter. Dimana untuk kelompok 8 di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Jeffrey Zulham Karim, yang kedua saya sendiri Isna Nikmatul Fariha, yang ketiga Alfian Barudin, dan yang keempat adalah Roy Wisang Wibowo. Nah, selanjutnya di sini untuk aplikasi yang akan kita gunakan untuk analisis parameter QoS yaitu adalah Wireshark. Kemudian untuk penggunaan dari jaringan Wi-Fi-nya nanti, jaringan internetnya ini nanti, kita akan melakukan analisis pada penggunaan platform di YouTube. Selanjutnya kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi Wireshark-nya. Nah, di sini sudah muncul ya untuk tampilan utama dari Wireshark-nya. Di sini kalau nanti ini salah satu dari parameter ini terhubung ke jaringan internet nanti akan ada bar seperti ini, seperti grafik yang tampil seperti itu. Karena saat ini kan saya hanya menggunakan WiFi di laptopnya, serta yang ini kan untuk adapter for loopback traffic capture kan pasti aktif seperti itu. Jadi di sini kita analisis pada penggunaan jaringan WiFi seperti itu. Sebelum kita masuk ke analisis di WiFi di Wireshark-nya, kita akan aktifkan terlebih dahulu untuk penggunaan di platform YouTube-nya. Nah, di sini kita play terlebih dahulu. Ini sudah kita play, kita minimize, kemudian kita akan langsung untuk klik di WiFi-nya ini ya, untuk analisis jaringannya. Double klik. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah mulai. Ini kita ambil data kurang lebih 1000 atau 1500 data, supaya nanti kita untuk analisisnya ini kita memastikan adakah parameter QoS ini yang sudah bagus tidak. Oh, sudah sampai, kita stop. Nah, kita sudah dapetin ya data sekitar 2300-an, 2500-an data sudah kita dapatkan. Kita pastikan berapa data ini. Oh, 2792 data. Kemudian setelah itu kita pause saja. Nih. Nah, ini untuk datanya sudah kita dapatkan. Kemudian di sini kita akan masuk ke menu statistik untuk melihat dari statistik dari analisisnya. Kita pilih statistik, pilih yang paling atas, dia adalah capture file properties. Akan muncul seperti ini di tampilannya. Nah, di sini ada measurement. Pada statistik ini ada measurement, capture, display. Nah, di sini untuk paket yang dikirimkan saat kita analisis tadi itu sebesar 2792, di mana yang diterima adalah 2792 atau 1%. Tapi kita di sini nanti akan coba pastikan apakah betul data ini 100% dikirimkan dan tidak ada paket yang loss seperti itu. Di sini untuk parameter QoS yang akan kita hitung pertama kali adalah throughput-nya. Untuk throughput-nya. Nah, di sini untuk rumus untuk throughput sendiri itu adalah jumlah bytes dibagi dengan time span. Di sini untuk jumlah bytes yang kita dapatkan saat analisis adalah 2.562.238. Kita ambil, kemudian dibagi dengan time span. Time span-nya ini sebesar 18,172. Kita tulis saja 18,172. Nah, kita menggunakan kalkulator saja biar lebih mudah ya. Ini 256,2238 dibagi dengan 18,172 sama dengan hasilnya adalah 140.999,229. Kita ambil 3 angka aja di belakang komanya. Nah, di sini ini satuannya masih bytes per second. Kemudian kita akan rubah ini nilainya ke bit ya, ke bit. Kalau untuk merubah nilai ini ke bit, ini harus dikali dengan 8.
dikali 8 ya. Nah, ini 140.999,229 dikali dengan 8. Itu didapatkan 1.993,832. Ini satuannya juga masih, ini untuk satuannya sudah berubah ya, ini bit per second, bits per second. Nah, untuk lebih mudahnya ini kita nanti akan rubah ke kilobit saja. Dimana kalau bits ke kilobit ini dia dikali 1000. Jadi nilainya di sini jika dikalikan dengan 1000 ya adalah 1127 kilobit. Karena ini kan di komanya dia berarti naik 3 ya, maju 3. Jadi ini kita langsung hitung saja 1127 kilobit per second. Jadi untuk nilai throughputnya sendiri ini didapatkan adalah 1127 kilobits per secondnya. Nah, untuk nilai throughput ini kita pastikan dulu di statistiknya yang kita lihat tadi di Wireshark-nya apakah sudah sama. Di sini ternyata nilainya sama, yaitu di 1127 kilobit seperti itu. Untuk nilai throughputnya sudah kita dapatkan, kemudian kita akan mencari nilai dari paket loss-nya. Nah, untuk paket loss-nya ini, dia rumusnya adalah paket dikirim, dikurangi paket diterima, kemudian dibagi dengan paket dikirim, baru dikalikan dengan 100. Di sini untuk paket yang dikirim dia itu sebesar 2792. Karena ini dikirim full ya. Nah, di sini menandakan dia itu sama sekali tidak ada paket yang loss. Tapi kita harus pastikan terlebih dahulu apakah betul ini seluruhnya paket ini terkirim seperti itu. Caranya, itu kita minimize saja. Kita klik di sini itu TCP titik analisis titik loss underscore segment. Nah, ini nanti akan muncul ya. Kemudian kita enter. Ternyata memang dalam analisis tadi, dalam pengambilan data tadi, itu sama sekali seluruh paketnya itu dikirimkan gitu. Jadi nggak ada paket loss. Kita close saja. Kita masuk lagi ke statistik. Nah, berarti di sini ya, ini untuk paket loss-nya ini kan tidak ada, berarti nilainya adalah 0%. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu adalah perhitungan delay. Nah, untuk perhitungan delay itu kita tidak bisa mengambil langsung di statistik. Kita menghitungnya itu melalui datanya tadi. Kita close saja ya. Untuk pengambilan data ini kita rubah saja ke Excel. Kita pilih file dari di menu di Wireshark-nya. Kemudian kita pilih opsi export paket di sections, kita pilih as CSV. Nah, ini kita berikan nama tugas besar. Tugas besar. Kita save. Nah, kita ini minimize saja nggak masalah. Kita buka datanya. Kita buka datanya terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kita buka. Nah, data yang kita ambil dari Wireshark itu bentuknya seperti ini ya. Jadi dia acak gitu, acak dan tidak rapi. Nah, supaya mempermudah dalam penghitungannya ini, nanti kita harus merubahnya terlebih dahulu. Kita blok terlebih dahulu kolom yang akan kita gunakan untuk perhitungan. Dimana untuk kolomnya nanti kita tuh menggunakan di kolom time. Kita blok di kolom A, kemudian kita pilih data. Setelah itu pilih text to column. Nah, kita pilih yang delimited saja. Kita next. Kita pilih koma. Ini tabnya nggak usah dicentang ya. Terus next, general, dan kita finish. Nah, untuk datanya sudah berbeda ya. Ini ada pagar karena datanya terlalu banyak. Nah, sudah. Nih. Nah, kita kan di sini menggunakan hanya di data time saja. Nah, untuk data source, destination, protokol, lain dan info ini tidak digunakan. Jadi kita hapus juga tidak masalah. Supaya lebih mudah. Nah, di sini untuk datanya ini kan dia berubah ya. Di sini
awalnya 0,8 jadi 1 juta seperti itu. Nah, ini kita rubah terlebih dahulu. Caranya adalah sama dengan ini dibagi dengan 10 pangkat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah ya. Kita tarik ke bawah. Karena ini kan, kenapa bagi 10 pangkat 6? Karena di sini kan kita menemukan data yang satuan. Yang sebenarnya di mana ini datanya dia masuk ke data jutaan, seperti itu. Jadi kita kali ke 10 pangkat 6. Sampai bawah ya, karena datanya ini tadi kan sampai 2700. Nah, ini datanya sudah bentuk koma. Sudah bentuk koma ya. Kemudian kita di sini pilih Ctrl C. Di sini kita pilih ya, supaya ini nanti tidak berubah. Kita blok terlebih dahulu. Kita klik kanan. Klik kanan. Kita copy terlebih dahulu. Nah, kita pilih ke value supaya nanti ini untuk nilainya ini tidak berubah. Seperti itu. Ketik back value, kita sini Ctrl V. Nah, sudah sesuai ya. Kemudian yang ini Ctrl Shift Down, kita hapus saja. Sudah. Ini kan dia dalam bentuk koma. Di sini kita rubah saja ya seluruhnya ini di blok B ini ke minus, mohon maaf, ke koma. Titik ini ke koma. Oke, nah sudah seluruhnya. Karena beberapa laptop itu memang ada yang bisa untuk menggunakan titik, ada juga yang hanya bisa koma seperti itu. Nah, berhubung di laptop saya ini bisanya dia menggunakan tanda koma. Jadi kita rubah seluruhnya data ini ke koma. Seperti itu. Nah, ini datanya sudah sesuai seluruhnya di sini. Kemudian kita untuk penghitungan delay-nya ini rumusnya seperti ini. Kita untuk time kita 2 saja terlebih dahulu. Ini untuk time 1. Kita bikin kolom terlebih dahulu. Untuk di time 1, datanya ini kita ambil seluruhnya sama seperti yang data time. Kita harus shift down. Ctrl C. Kita paste ke time 1. Nah, sudah. Kita lebarkan saja. Nah, untuk data di time 2 ini, kita ambilnya sama, tetap di data di time. Tapi untuk pengambilannya ini, dia tidak dari data yang pertama, tapi pengambilannya itu dari data yang kedua. Kita klik data di kedua, Ctrl Shift Down. Nah, sudah. Kita paste di time kedua ya. Nah, sudah. Ini datanya sudah. Kemudian kita tuliskan untuk delay-nya. Supaya lebih bagus, kita kasih tengah. Kita bold saja nih. Nah, udah ya. Nah, untuk delay-nya, ini rumusnya adalah sama dengan untuk data pertama dikurangi data time kedua. Enter. Nah, kenapa di sini tadi saya menaruh time di yang pertama? Karena di sini kan lebih mudah saja supaya tidak terkecoh seperti itu. Untuk rumusnya kan memang time 2 dikurangi time 1. Tapi kalau mau time 1 terlebih dahulu, baru time 2 juga tidak masalah. Ini sudah dapat delay-nya ya. Kita terus tarik sampai bawah. Nah, sampai bawah. Nah, ini sudah ya. Nah, di sini ada lebihan data ya. Ini kita hapus saja karena memang untuk datanya kan memang ada sisa, tapi di sini tidak digunakan, kita hapus saja. Ini juga dihapus seperti itu. Ini udah sesuai ya. Kita coba cek lagi ke atas. Kita supaya itu. Nah, sudah sesuai. Nah, untuk rumus delay itu sendiri, yang pertama kita mencari total delay-nya. Dimana untuk rumus total delay
itu adalah sama dengan sum dari data yang pertama juga nggak masalah, dari awal sampai akhir juga nggak masalah, karena ini kan penjumlahan, jadi mau dari awal data pertama sampai terakhir juga nggak masalah gitu. Kita Ctrl Shift Up. Oh mohon maaf, kayaknya itu deh, kita ulang lagi ya. Sum, kita dari atas aja deh, supaya ini untuk kolom delaynya tidak ikut. Kita klik yang pertama, Ctrl Shift Down, dia langsung sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, ini total delaynya sebesar 18,172335. Kemudian untuk rata-ratanya, rata-rata delaynya. Nah, untuk rumus rata-rata delay ini rumusnya adalah sama dengan dibagi total delay, sama dengan total delay dibagi dengan jumlah datanya. Nah, jumlah datanya tadi kita pastikan dulu di statistiknya ini sebesar 20792. Nah, di sini dikurangi 1 karena tadi kan ada data yang kita tidak gunakan. Nah, di sini 20792 ya yang dikirim, tapi tadi ada satu data yang hilang. Jadi 2791 datanya, seperti itu. Enter. Nah, jadi untuk rata-rata delaynya ini 0,00651148. Ini untuk nilai delaynya kita sudah ketemu. Selanjutnya adalah kita mencari untuk nilai jitternya. Kita langsung taruh di sini saja supaya tidak itu nanti tidak acak-acakan. Nah, ini sudah. Sudah ya. Kemudian kita mencari untuk nilai jitternya. Nah, untuk nilai jitter itu sendiri, di sini nilai jitter yang pertama itu kita dapatkan dari nilai dari delaynya. Kita buat seperti yang waktu time 1, time 2. Pilih delay 1, gak masalah, ini delay 2 juga. Ini untuk jitter. Nah, untuk delay 1 ini, untuk delay 1 rumusnya itu kita dari delaynya, dimana untuk data delay yang pertama dikurangi data delay yang kedua. Bentar. Nah, ini sudah didapatkan untuk nilai delaynya, kita tarik sampai ke bawah. Ini sebenarnya datanya itu opsional ya, karena tadi kan grafiknya cepat sekali, jadi langsung ke data ribuan seperti itu. Kalau mau analisis di data 100 atau 200, 500 itu juga bisa. Jadi tergantung nanti mau analisis di berapa detik ke berapa. Nah, sudah. Nah, ini datanya. Sudah semuanya ya. Kemudian kita balik lagi ke data nih. Nah, untuk delay yang kedua ini, dia diambil itu dari data delay yang sesungguhnya. Ini tapi dari data yang kedua. Seperti yang kita ambil untuk data time kedua yang tadi. Nah, ini data yang kedua, kita klik Ctrl Shift bawah. Supaya ini tidak itu ya, kita copy terlebih dahulu, kita pindah ke value, karena biasanya kalau kita tidak rubah ke value ini, data yang kita kopikan ke kolom selanjutnya ini akan berubah seperti itu. Kita value, kita taruh. Nah, ini kita pastikan ya, harus sesuai. Jadi, apapun data yang kita pastekan ke kolom yang terbaru itu, kita harus samakan. Data ini sudah sama atau tidak, karena ini kan kopian. Ini data pertama 0,389. Nah, ini sudah sama ya. Untuk sampai ke bawah, kita kemudian pastikan sampai ke bawah. Karena tadi untuk delay yang kedua kan kita kopinya kan dari data yang kedua, jadi pasti ada lebihan data. Nah, ini kita hapus saja. Kita hapus. Seperti itu. Selanjutnya, untuk perhitungan jitternya, rumusnya sama dengan delay yang kedua dikurangi dengan delay yang pertama. Enter, sudah kita dapatkan. Kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, ini untuk data jitternya sudah kita dapatkan.
Data jitter-nya itu sudah kita dapatkan dari data delay-nya. Kemudian kita hitung berapa total jitter serta rata-rata jitter seperti yang kita tadi perhitungkan untuk nilai delay-nya. Ini untuk total dari jitter. Ini rumusnya sama dengan sum untuk datanya, itu data dari awal, Ctrl Shift down, dikurung tutup. Nah, sudah ada ya untuk total jitternya. Kemudian untuk rata-rata jitternya. Rata-rata jitternya ini, data ini dibagi dengan data yang kita tadi yang dikirimkan itu sebesar 2791 ya, karena tadi ada data satu yang hilang seperti itu. Nah, untuk jitternya ini kita dapatkan 0,06495789. Kita pindah saja ya ini. Kopikan ke notepad-nya. Oh, sebentar. Nah, sudah. Nah, untuk nilainya kita di sini bisa close ya, kita simpan saja untuk datanya. Kita Ctrl Save. Ya. Terus kita minimize saja. Di sini kita kembali ke analisis terkait dengan tabelnya. Apakah data yang kita analisis tadi itu sudah sesuai dengan standar atau tidak? Ataukah justru berbeda seperti itu? Sini kita sesuaikan terlebih dahulu ya dengan parameternya. Di sini ada parameter terkait dari sebentar. Nah, di sini. Di sini adalah untuk kategori paket loss, ini ada 4 untuk poor, medium, good, dan perfect. Dan untuk jitternya ini juga ada 4 kategori, ada sangat bagus, bagus, sedang, dan jelek. Sedangkan untuk kategori dari delay-nya, ini juga ada 4 untuk sangat bagus, bagus, sedang, dan jelek. Seperti itu. Nah, di sini untuk total delay-nya ini satuannya sekon ya. Rata-rata juga sekon. Ini juga sekon. Ini juga sekon. Nah, di sini karena dia masih sekon, rata-rata delay-nya kita rubah terlebih dahulu ke sekon. Karena di sini kan rata-rata sekon ya nanti. Untuk delay-nya juga milisekon. Oh ya, ini milisekon. Kalau sekon ke milisekon itu dia dibagi dengan sekon ke milisekon berarti dia dikali dengan 1000. Berarti ini dikali dengan 1000, 1, 2, 3. Berarti hasilnya 6,511. Kita ambil 3 angka di belakang koma, milisekon. Ini karena sekon ke milisekon kan memang dikali 1000 ya. Ini kan nolnya awalnya di sini. 1, 2, 3. Jadi 6,511 milisekon. Nah, untuk jitternya kita juga akan rubah ke milisekon karena memang di sini untuk ketentuan dari kategorinya ini kan dirubah ke milisekon seperti itu. Nah, untuk jitternya ini kan hasilnya 0,006495789, kita rubah ke milisekon sama seperti yang delay. Di sini kalau kita rubah ke milisekon, dia hasilnya dari sini koma dikali 1000, 1, 2, 3. Berarti hasilnya 6,495. Kita ambil 2 angka juga nggak masalah, ambil 1 angka juga nggak masalah sebenarnya. Tapi di sini saya ambil 3 angka saja di belakang komanya. Nah, di sini untuk nilai delay-nya dan jitternya sudah kita sesuaikan masuk ke milisekon sesuai kategori. Di sini untuk kategori paket loss apabila dia 0 sampai 2% ini 4 indeksnya. Di sini untuk paket loss kita 0%. Jadi sama sekali data ini tidak ada yang loss. Jadi ini sangat perfect kategorinya. Ini perfect. Kita tulis saja perfect. Kategorinya perfect. Dan untuk delay-nya ini, dia sebesar 6,511 milisekon. Untuk delay sebesar 6,511 ini berarti dia ada di sini. Saya lebarkan terlebih dahulu. Untuk delay-nya ini kan berarti dia kurang dari 150 milisekon. Jadi dia dalam kategori
sangat bagus. Sangat bagus. Kalau dia kurang antara kurang lebih dia lebih dari 150 milisekon, ya masih masuk ke bagus. Tapi kalau sudah lebih dari 450 milisekon untuk hasil dari delay-nya, itu sangat jelek ya, seperti itu. Nah, untuk jitter sendiri, ini untuk jitternya, untuk indeksnya kita mendapatkan di sini itu 6,495. Di sini untuk nilai 6,495, dia itu masuk ke 0 milisekon sampai 75 milisekon. Dia ada di indeks ketiga. Berarti dia masih dalam kategori bagus ya. Bagus. Seperti itu. Nah, jadi dari data analisis yang kita lakukan di Wireshark tadi ya, untuk datanya ini sudah kita temukan beberapa parameter dari parameter QoS-nya atau quality of service-nya itu ada 4, throughput, packet loss, delay, dan jitter. Dimana untuk nilai throughput-nya ini, dia sebesar 1127 kilobits per second, dan untuk packet loss, dia itu 0%, dan masuk kategori di indeks keempat, yaitu perfect. Dan untuk delay-nya, dia masuk ke kategori sangat bagus. Indeks keempat itu sebesar 6,511 milisekon. Sementara untuk nilai jitternya, dia masuk ke indeks ketiga. Dia kategori bagus dengan nilai 6,495 milisekon. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait analisis parameter QoS melalui software Wireshark untuk tugas besar mata kuliah pemuda dan simulasi kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.